Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Malinda, SEMSAK, dosen tetap program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu akuntansi sektor publik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan kode mata kuliah 1BCP726030 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditempuh dengan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali untuk pertemuan materi, 1 kali untuk ujian tengah semester, dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik, pengelolaan keuangan daerah, akuntansi manajemen sektor publik, sistem pengendalian sektor publik, penganggaran dan anggaran sektor publik, pelaporan keuangan pemerintah, akuntansi keuangan daerah, akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran, dan pendapatan laporan operasional. Dan juga akuntansi belanja dan beban, akuntansi pembiayaan, akuntansi aset dan kewajiban, value for money audit, pengukuran kinerja sektor publik, akuntansi keuangan desa, akuntansi untuk organisasi non-profit atau biasa kita sebut dengan organisasi nirlaba. Capaian lulusan program studi pada mata kuliah ini berupa pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang tertuang dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Jurusan Akuntansi dan gugus penjamin mutu jurusan, dan nantinya mahasiswa bisa unduh RPS di aplikasi SeeUber. Setelah menyelesaikan mata kuliah akuntansi sektor publik ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisa konsep teoritis akuntansi bagi sektor publik di pemerintahan maupun di non-pemerintahan dengan berbagai stakeholder. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau biasa kita sebut dengan DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada SeeUber Universitas Palangkaraya dan juga bisa diunduh di Google Classroom serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa GCR, kuis interaktif dengan menggunakan Quizizz atau Zep Quiz, dan juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses pembelajaran melalui kuis, tugas proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon yang kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri, dan juga buku referensi dari karya ahli pakar lainnya, serta artikel jurnal bereputasi, baik artikel dari saya sendiri maupun dari yang lainnya yang memiliki kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Baik, berikut video proses pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik dalam pertemuan ke-15, yakni akuntansi organisasi non-profit atau organisasi nirlaba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Oke, tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertemuan ke-15. Sebelum kita memulai mata kuliah kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing.
Oke, sebelumnya Ibu akan presensi seperti biasa. Silakan kalian buka si Ubernya. Gimana, hadir semua atau ada yang kurang sehat atau berhalangan hadir di hari ini, Komti? Hadir semua ya. Seperti di RPS kita, yaitu materi hari ini terkait dengan akuntansi organisasi non-profit atau nirlaba. Sebelum ke materi hari ini, Ibu mau refresh dulu. Kan kemarin kita sudah belajar banyak dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 14, itu jenis-jenis organisasi sektor publik itu ada berbagai macam. Salah satunya nanti yang kita pelajari di hari ini, yaitu organisasi nirlaba atau non-profit. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Akuntansi pengelolaan keuangan desa. Ya, betul, desa. Nah, dalam akuntansi pengelolaan keuangan desa itu sendiri, apa itu keuangan desa itu? Ada yang bisa mau menjawab materi kita minggu lalu? Ayo, masa udah lupa, bentar lagi mau UAS. Gimana? Coba, apa keuangan desa? Keuangan desa dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Ya, terus kalau tadi berkata tentang keuangan desa, kalau seandainya pengelolaannya, pasti kan keuangan itu ada yang mengelola ya. Nah, pengelolaan keuangan desanya sendiri apa? Coba Lilis, apa? Pengelolaan keuangan desa ada rangkaian kegiatannya dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penataan usaha, pelaporan, pertanggungjawaban yang terlaksana dalam 1 tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi di dalam pengelolaan keuangan itu kan ada tata kelolanya ya, ada pengelolaan, ada siklus di dalamnya. Nah, siklusnya itu dimulai dari apa aja? Ada perencanaan, terus apa? Ada pelaksanaan juga, setelah dilaksanakan, ada apa? Ya, penatausahaan, terus setelah itu pelaporan, dilaporkan ya setelah sudah dipenata usaha atau kita kelola dari perencanaan tadi, dilaksanakan, ditata, terus dilaporkan. Itu yang namanya siklus dalam pengelolaan keuangan desa. Yang mana institusinya itu sendiri itu adalah pemerintahan desa. Jenis-jenis sektor publik kemarin kan kita itu ada yang namanya institusi dari pemerintahan, ada pemerintahan desa. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang organisasi lain dari sektor publik, yaitu organisasi nirlaba atau non-profit. Apa itu organisasi nirlaba? Sudah pernah ada yang mendengar organisasi nirlaba itu sendiri? Tapi sebelum masuk, Ibu sampaikan dulu untuk capaian pembelajaran, di mana kalian nanti diharapkan dari kalau sekian banyak organisasi tadi mungkin tidak jauh berbeda sebenarnya. Hanya saja nanti ada perbedaan sedikit terkait di laporan keuangannya nanti. Nah, kalau di organisasi nirlaba ini kalian diharapkan nanti bisa mempelajari, memahami apa itu yang dimaksud dengan organisasi nirlaba atau non-profit. Dan juga jenisnya apa aja, bagaimana sih membuat laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 45. Dan apa sih bedanya dengan menggunakan akuntansi standar yang ada dibandingkan dengan organisasi non-profit ini sendiri. Nah, tadi Ibu sudah bilang apa sih itu organisasi nirlaba? Pernah dengar? Seperti kalian sekarang kuliah di sini. Ini kan adalah institusi juga. Institusi universitas. Secara tidak langsung kalian sudah berada di lingkungan organisasi nirlaba sebenarnya. Kalau institusi yang kalian selama ini pelajari kan ada yang namanya tuh perusahaan dagang, ya kan? Itu yang sektor privat. Kita kan di mata kuliah akuntansi sektor publik ini jenis-jenis institusinya ada pemerintah desa, pemerintah pusat, pemerintah kota, dan juga yang sekarang ini kita akan institusi dari organisasi nirlaba. Nah, yang kalian sedang duduk sekarang ini ada institusi nirlaba, salah satunya. Nah, tetapi kenapa ada kata nirlaba, otomatis kan dia tidak mencari laba atau tidak mencari keuntungan dari kata nirlaba itu. Makanya di institusi kita, universitas ini dikategorikan organisasi nirlaba, ya memang benar.
pada dasarnya institusi kita ini tidak mencari keuntungan. Harus mereka mengedepankan adalah kebermanfaatan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi ya itu tadi betul. Kalau institusi nirlaba itu kita di samping dari tidak mencari keuntungan, dia ada yang namanya sumber pendanaannya itu dia berasal dari bukan dari perdagangan atau jual beli, dia berasal dari penyumbang biasanya. Ada donatur ya, jadi donatur banyak. Salah satu kalian mahasiswa. Kalian ini harus punya target. Di mana kalian mau lulus berapa tahun? Kalau enggak kalian jadi donatur abadi, ya kan? Nah, jadi salah satu donatur dari institusi universitas adalah mahasiswa, yaitu pendapatannya dari akademik. Ada juga yang namanya dari non-akademik. Contohnya sewa lahan, menyewakan tempat kantin, atau kalian ada fasilitas olahraga, misal orang luar mau sewa tempat lapangan basket kita. Nah, itu juga tetap memang mencari keuntungan. Tadi kan nirlaba tidak mencari keuntungan, tetapi keuntungannya itu sendiri yang menjadi ciri khas dari organisasi organisasi sektor publik itu nirlaba ini tidak mencari keuntungan. Maksudnya memang ada kegiatan bisnisnya juga, tetapi keuntungan itu tidak serta-merta langsung dimakan sama si pemilik. Dia dikelola untuk kebermanfaatan di institusi itu sendiri. Itu pembeda nirlaba sama yang sektor privat. Siapa bilang kan nirlaba tidak juga ada bisnisnya? Ada, tetapi keuntungannya tadi. Contohnya kayak kita di institusi kita, misal ada yang sewa lahan, uangnya tidak untuk dimakan sama rektor atau pimpinan kita, kan untuk bangunan, untuk pemeliharaan gedung, atau menambah fasilitas baru untuk aktivitas di pendidikan kita. Nah, itulah yang namanya sektor publik ini, dia tidak serta-merta mencari keuntungan pribadi intinya. Kalau sektor swasta kan mencari untung sebesar-besarnya gitu kan, memperkaya diri bisa juga gitu kan, si pemilik ataupun yang lainnya. Nah, tetapi kalau sektor publik sendiri tidak, ya. Nah, untuk pembeda dari akuntansi utama dan komersil yang tadi Ibu bilang, yang pertama itu ada yang namanya tujuan dari orientasinya ya. Orientasi tadi sudah jelas ya kan, tujuannya tidak mencari keuntungan untuk pribadi, tetapi kan kalau komersil tahu sendiri mencari keuntungan untuk si pemilik atau owner gitu kan. Sumber pendanaannya juga berbeda. Kalau pendanaan otomatis kalau institusi swasta itu akan dia untuk bisnis tadi ya, keuntungan, sumber pendanaannya dia berdagang bisa, menyediakan jasa juga bisa. Nah, di sektor publik sama, ada juga penyedia jasa tetapi tidak juga yang namanya mencari keuntungan tadi. Nanti contohnya kayak kita yang pelaku di institusi kita ini kan dosen, ya kami kan mengabdi juga, otomatis kan digaji dari timbal balik kalian mendapatkan pelayanan pembelajaran gitu kan, jadi jasa seperti itu juga ada. Terus juga ada suatu ekuitas. Ekuitas di sini maksudnya itu harta kekayaan. Ya, jadi nanti ada laporan keuangan yang kita akan pelajari di hari ini. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Udah paham belum perbedaan antara organisasi nirlaba dengan komersial tadi? Udah bisa dipahami? Bisa. Belum ada pertanyaan berarti ya? Bisa ya? Nah, untuk jenisnya tadi, jenis-jenis organisasi nirlabanya sendiri. Kalian bisa lihat kalau jenis-jenis tadi sudah disebutkan institusi ya kan? Institusi ya salah satunya kampus kita tercinta ini itu termasuk dalam bidang pendidikan. Ya kan? Selain itu ternyata ada yang namanya yayasan. Mungkin adakah kalian di sini memiliki yayasan? Jangan-jangan terselubung CEO gitu kan? Iya loh, CEO, pemilik yayasan apa gitu kan? Siapa tahu kan? Nah, bisa jadi gitu. Yayasan salah satunya Ibu contohkan kalau Ibu ada pengelolaan anak-anak disabilitas. Nah, itu ada yayasan resmi namanya POTAT, Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome. Jadi di situ semuanya murni yayasan yang resmi, yang berbadan hukum, di mana mereka menggalang dana dari donatur, dari berbagai kegiatan penjualan karya-karya anak-anak disabilitas, kan ada pengelolaan juga keuangan di dalamnya.
Itu salah satu contoh untuk yayasan. Bisa juga misalnya yayasan pengelola masjid atau pengelola gereja gitu kan, bisa juga itu didaftarkan untuk yayasannya. Ada juga yang namanya lembaga perkumpulan atau asosiasi. Organisasi, kalian adakah di sini yang tergabung? Contohnya kalau anak akuntansi udah paham IAI, ya kan? Masa nggak tahu, ini semester 4 pasti udah pada bergabung dengan IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, ya kan? Nah, itu salah satu organisasi nirlaba. Makanya secara tidak langsung enak banget Ibu ngajar kalian. Kalian sudah merupakan pelaku sebenarnya, pelaku yang ada di organisasi nirlaba. Contohnya kalian sudah tergabung di IAI dan di institusi kalian mahasiswa di universitas. Universitas ini adalah organisasi nirlaba. Yayasan juga mungkin itu tadi yang kata Ibu, siapa tahu kalian memiliki yayasan. Nah, itu juga merupakan organisasi nirlaba. Jadi untuk peraturannya sendiri kita balik lagi ke IAI kan, memang ada standarnya dalam setiap apapun di akuntansi maupun di bidang lain itu harus ada standar dasar. Bagaimana kita membuat atau melakukan sesuatu itu harus ada dasarnya. Nah, sama halnya dengan akuntansi nirlaba ini. Tidak serta-merta mentang-mentang kita menghimpun dana masyarakat atau meminta donatur, udah pain-pain aja dapat dengan jual kesedihan atau apa, itu akan tidak bertahan lama kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya kenapa penting kita belajar organisasi, bagaimana akuntansinya, bagaimana pengelolaan keuangannya, yaitu tadi supaya kita bisa mendapat trust dan organisasi yang kita jalankan akan terus berjalan, ya kan? Nah, balik ke laporan keuangan organisasi nirlaba itu sendiri, ada berapa jenis? Mana? Kalau yang bukan organisasi nirlaba ya, yang sektor publik waktu itu ada apa aja? Yang umumnya laporan keuangan. Laporan keuangan ada apa aja? Yang jelas ada neraca, ya kan? Terus apa lagi? Neraca, terus mana? Laporan laba rugi. Nah, terus apa lagi? Tadi ada berapa laporan keuangan? Tadi ada 4 kan? Yang sudah kalian pelajari. Nah, terus ada neraca, laporan laba rugi, laporan apa? Ekuitas, laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan modal, terus ada yang namanya CALK, ya kan? Catatan atas laporan keuangan. Sama di nirlaba juga sebenarnya ada. Cuman apa bedanya tentang yang tadi? Kalau pada umumnya ada laba rugi, kalau nirlaba atau sektor publik itu diganti dengan laporan aktivitas. Karena tidak ada keuntungan. Dia pengganti laba rugi. Namanya aktivitas, laporan aktivitas. Sama dia ada juga neraca, ada arus kas juga, terus ada catatan atas laporan keuangan. Kurang lebih kita semuanya, kalau anak akuntansi tidak jauh berbeda. Neraca, format neraca tahu kan? Ada pasipa, aktiva. Atau aktiva, pasipa. Yang kanan kiri neraca balance, harus balance, ya kan? Aktiva, pasipa. Kalau aktiva kan harta, ya kan? Pasipa kewajiban. Persamaan akuntansi kuncinya. Membuat laporan keuangan organisasi nirlaba ini juga kalian harus kuncinya adalah saldo normal akun dan juga persamaan akuntansi. Makanya anak akuntansi ini balance hidupnya, ya kan? Harus balance. Jadi persamaan akuntansi sama di laporan neraca kita lihat. Ini Ibu contohkan di yayasan ya, yang kata Ibu tadi, yayasan anak-anak disabilitas. Kurang lebih untuk contoh neracanya sendiri, laporannya bisa kita lihat kan. Sebelah kanan itu aktiva, sebelah kiri ada pasipa. Aktiva otomatis ada yang namanya aset, ya kan? Ada aset pun kategorinya, klasifikasi aset juga berbagai macam, ya kan? Ada aset lancar, aset tidak lancar, dan yang terkategori aset lancar itu kas, ya kan? Dan lain sebagainya. Aset tidak lancar juga itu ada bangunan dan lain sebagainya. Sama kalau di pasipa, sama juga ada hutang, ya kan? Dan semuanya sama. Jadi ada pasipa dan
Ada aktiva dan pasiva. Untuk neracanya tidak jauh berbeda dengan neraca pada umumnya. Cuman memang untuk formatnya ini tidak baku ya. Kalau ini kan bentuk T. Ada yang saldo menurun ya kan, yang menurun. Yang aktivanya di atas, pasifanya di bawah. Ada kan, ada dua. Ada dua model neraca. Tidak ada jauh beda. Nah, untuk laba rugi atau aktivitas tadi, yang kedua ada laporan aktivitas atau pengganti dari laba rugi. Itu seperti ini dia. Kalau biasanya kan ada pendapatan, ada dikurangi beban-beban, terus dia di sini otomatis kan dia laba atau rugi gitu kan kalau pada umumnya. Kalau di laporan komersil biasanya laba rugi ya kan. Nah, kalau di organisasi sektor publik khususnya untuk nirlaba, dia ada juga pencatatan pendapatan, apa bebannya juga, terus beban-beban itu dikurangin. Nah, tinggal aset bersih di awal. Jadi kayak aktivitas operasional. Misal mereka membuat program sesuatu, misalnya ada bazar. Nah, dari bazar itu pendapatannya berapa kan semuanya dilaporkan. Dilaporkan semua, ada sumbangan dari apa atau apa. Nah, dalam kegiatan itu mereka keluar apa? Misalnya ada beban tenaga kerja, ATK, belanja atau yang lainnya ya kan dikurangin dan sisa asetnya berapa. Inilah yang namanya aktivitas pengganti dari laba rugi. Kalau biasanya kan di bawah laba atau rugi. Sama pendapatan dikurangi dengan beban-beban kan. Dan ada yang namanya laba neto atau rugi neto atau laba bersih atau laba kotor sebelum pajak gitu kan. Nah, ini pun juga seperti ini untuk laporan aktivitas. Nah, setelah itu yang ketiga ada yang namanya laporan arus kas. Laporan arus kas bisa kita lihat di sini. Bedanya di mana? Kalau arus kas otomatis kan dia langsung kas gitu ya. Kalau kalian ingat. Ini kita semua penerimaan yang di aktivitas kegiatan tadi. Nah, kalau yang biasanya kan kas sama pendapatan gitu kan. Kalau arus kas kan berapa gitu kan. Investasi segala macamnya. Nah, tapi kalau di ini dia diganti jadi aktivitas. Yang kegiatan tadi. Itulah yang namanya pembeda. Sama ada juga laporan arus kasnya tetapi ada beda sedikit di atasnya. Dari sumber pendanaannya tadi ya kan. Kurang lebih hampir sama. Nah, untuk catatan laporan keuangannya sendiri, ini kelengkapan dokumen yang ada, baik dari kebijakan, terus juga dijelasin masing-masing kegiatan, biasanya kan aktivitas tadi ini sumbernya seperti apa, jadi kelengkapan dokumen pendukungnya dilengkapin, kegiatan yang masih berjalan apa aja atau sudah selesai, jadi ada laporannya sendiri. Makanya ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Sama kan, siklus akuntansinya juga sama, cuman memang laporannya saja pembedanya laba rugi tadi. Dimulai dari misal ada transaksi, kita catat dulu sehari-hari di jurnal, buku kas, nanti diposting ke buku besar, dan juga neraca saldo dibikinkan. Kalau ada penyesuaian, kesalahan pencatatan atau lain sebagainya, kita bikinkan jurnal penyesuaian, baru kita bikinkan laporan keuangan yang 4 tadi, terus kita bikin jurnal penutup. Begitupun sebaliknya. Semuanya siklus tidak ada jauh berbeda dengan sektor komersial. Untuk bukti pendukung lainnya yaitu tinggal tambahkan identifikasinya. Misal belanja, ada buku kasnya, ada bank, nusa transfer di bank, ada rekening koran, nanti bukti pendukungnya dan juga transaksi akua lainnya. Pencatatan jurnal, udah pada tahu lah ya pencatatan jurnal itu seperti apa, posting ke buku besar, terus juga penyusunan neraca tadi, terus ada penyesuaian jika ada kesalahan pencatatan atau ada yang belum dicatat atau perlu disesuaikan. Sekarang kita akan langsung latihan ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, udah 10 menit, udah selesai, udah pengerjaannya. Kita bahas sama-sama, kita coba untuk mengerjakan transaksi yang di tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari, kelompok siapa? Itu ada pembelian perlengkapan alat tulis kantor. Ada yang mau mencoba? Coba kelompok siapa yang mau membuat jurnalnya?
Gimana? Kelompok yang lain sama? Udah sama semua? Atau ada yang berbeda? Jadi pembelian ATK, kalau pembelian berarti kalau pembelian saldo nama akun, pembelian ATK itu di sebelah debit atau kredit. Kalau pembelian bertambah berarti di debit. Kalau kas berkurang di sebelah kredit. Makanya kenapa ada yang namanya ini singkat banget dia nulisnya ya, harusnya pembelian ATK pada kas. Makanya ini debit kredit. Ada yang mau coba? Silakan. Ya, jadi untuk tanggal 29 Januari itu ada transaksi uang diterima di muka. Berarti jurnalnya yang namanya pendapatan otomatis kas pada pendapatan diterima di muka 500.000 masing-masing di debit dan kredit. Pertama kita buat akun kas, kita lihat ada di tanggal 2 Januari kas, tanggal 29 juga ada akun kas. Yang tanggal 2 Januari sebesar 215.000, Januari sebesar 500.000. Kalau di kredit kita taruh di kredit 215.000. Kalau di debit kita juga taruh di debit berapa? 285. Ya, setelah kita praktik tadi udah selesai, kita refresh dulu karena kita minggu depan akan UAS. Jadi kita latihan dulu ya, latihan soal. Kita cek dulu pemahaman kalian untuk materi kita. Sudah kurang lebih nanti kita itu UASnya akan seperti ini soal-soalnya. Ini mungkin bisa kalian ingat-ingat lagi nanti pas UAS. Kita pakai Zep Quiz dulu, kita main. Silakan join di link yang Ibu sudah bagikan di grup kelas. Ingat-ingat lagi materi yang sudah kita pelajari tadi. Silakan kita pelajari. Silakan kerjakan. Oke, terima kasih. Ternyata tidak terasa kita sudah bersama dalam satu semester. Terima kasih untuk kebersamaannya, lebih dan kurang, kekurangan dan keterbatasan Ibu. Tolong dimaafkan. Ibu akhiri untuk perjumpaan kita di pertemuan ke-15 ini. Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ibu akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik untuk mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.